selamat datang di Timex Forum, podcast Timex hari ini 22 Januari 2024. Sahabat Timex Forum di mana saja berada, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa dan menurut kami istimewa. Beliau adalah salah satu politisi senior di Kota Kupang, bahkan juga di Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mulai terjun ke dunia politik sejak masih ada di bangku perkuliahan. Beliau ada dalam bangku kuliah di FISIP Unwira Kupang. Kepiawaian beliau di dunia politik semasa kuliah, kemudian ia bertajam lagi di organisasi kampus saat itu, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dan beliau ini juga merupakan salah satu pendiri GMNI Kota Kupang bersama almarhum Bapak Frans Leburaya. Sosok yang satu ini pun selain sebagai pendiri GMNI, ia juga merupakan politisi senior PDI Perjuangan di Nusa Tenggara Timur, di mana semasa kuliahnya ia adalah salah satu yang sering dikejar-kejar oleh aparat karena sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk kepentingan pro mega di Nusa Tenggara Timur pada zaman Orde Baru. Dan hingga saat ini ia masih aktif dan berjuang bersama di PDI Perjuangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Kupang. Sahabat Timex Forum, mari kita sambut tamu istimewa kita, Bapak Nikolaus Franciscus, atau biasa kita sapa Abang Niko. Selamat sore, selamat datang Pak Niko di Timex Forum. Terima kasih. Silakan duduk Pak Niko. Ya, baik, ini adalah sosok yang luar biasa yang hadir di Timex Forum sore hari ini. Dan dalam kesehariannya kami sering menyapa beliau dengan Abang Niko. Sehat ya Abang? Sehat, sehat. Iya, luar biasa. Dan hari ini bukti bahwa Pak Niko sehat dan siap untuk menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan di NTT dan juga Indonesia tentunya. Baik Pak Niko, silakan Pak Niko menyapa pemirsa Timex Forum saat ini yang mungkin akan menikmati diskusi kita selanjutnya. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Timex Forum. Selamat sore sekali lagi untuk kita semua. Semoga hari ini kita bisa membagi pengalaman, membagi suasana hidup Ya. untuk dalam suasana tahun politik. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif bagi kita semua. Dan selamat sore sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik Pak Niko, terima kasih ya. Jadi masuk tahun politik ini, apa yang disampaikan Pak Niko tadi bahwa membangun suatu politik yang baik, menyenangkan ya Pak Niko atau Abang Niko. Dan beliau ini untuk kita menghadirkan di Timex Forum, kita sudah beberapa kali melakukan komunikasi dan hari ini Pak Niko boleh ada dan hadir bersama dengan kita di Timex Forum sore hari ini. Dan perlu sahabat Timex Forum ketahui bahwa di pemilu 2024 ini Pak Niko juga maju sebagai salah satu kontestan ya, sebagai salah satu calon legislatif dari daerah pemilihan Oibobo, daerah pemilihan 2, Dapil 2 Oibobo Kota Kupang. Dan
Pak Niko dapat nomor urut, wah nomor urut 1, luar biasa nih, senior, maka diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dapat nomor urut 1, menurut Pak Niko seperti apa yang harus dikerjakan untuk mempertahankan nomor 1 ini? Baik, terima kasih. Ini tentu nomor 1 yang dipercayakan oleh partai kepada saya itu adalah wujud tanggung jawab sekaligus motivasi untuk segera bekerja keras. Nah, dan selanjutnya kita bisa mempertahankan keberadaan partai khususnya di Dapil 2 Kecamatan Ulebung. Eksistensi partai masih terjaga dengan baik di situ. Siap. Baik, Abang, ini bicara tentang 20 hari lagi kita ada di masa tenang dan kita akan masuk pada tanggal 14 untuk memilih. Ada pertanyaan menarik nih, bahwa bagaimana PDI Perjuangan Kota Kupang dan Pak Niko sendiri dalam mempertahankan kewenangan yang sudah ada, dan juga bagaimana PDI Perjuangan dan juga Abang sendiri bekerja untuk memenangkan Gama atau Ganjar Mahfud di Kota Kupang dan juga bahkan NTT dan Indonesia. Silakan Abang. Terima kasih. Ini pertama saya bicara tentang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini adalah kelanjutan dari namanya PDI. PDI itu adalah fusi dari 5 partai. 5 partai itu adalah Partai Nasional Indonesia yang lahir oleh Bung Karno di tahun 1927. Kemudian ada Parkindo di dalam, Partai Kristen Indonesia, ada Parkat, Partai Katolik, kemudian ada Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, nah, dan ada IPKI. IPKI itu Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. IPKI. Nah, 5 partai ini kemudian di zaman Orde Baru dipaksa, saya harus mengatakan begitu, dipaksa untuk berfusi. Berfusi menjadi PDI. Nah, setelah mereka berfusi, berarti sesungguhnya partai ini ada unsur-unsurnya di dalam, yaitu 5 yang tadi. Kemudian dengan masuknya Ketua Umum yang sekarang, Ibu Mega, Ibu Mega diajak oleh Pak Suryadi sebagai Ketua Umum PDI dulu Lalu PDI memiliki tren yang naik. PDI ini memiliki tren naik. Karena tren naik, maka menimbulkan kegelisahan waktu itu. Lalu terjadilah dinamika politik, tidak perlu panjang-panjang ya. Terjadi dinamika politik sampai dengan peristiwa 27 Juli, lalu lahir reformasi, lalu dia berubah menjadi PDI Perjuangan. 97 oleh Ketua Umum kita dilarang untuk ikut pemilu. Maka kita mengikuti pemilu itu tahun 99. Dan memperoleh suara 33%. 33% untuk nasional. Wow, luar biasa. Dan di NTT waktu itu termasuk di Kota Kupang, itu kita memperoleh 10 kursi di DPR Kota Kupang. 10 kursi 99 ya? Tahun 99. Nah, itu yang kemudian terus dinamika politik ini terus berjalan, dan sampai sekarang itu kita di posisi menang di Kota Kupang, menang juga di NTT. Itu dibuktikan dengan kita memegang palu Ketua DPRD Kota Kupang dan Ketua DPRD Provinsi. Itu faktanya. Nah, untuk itu ini harus dipertahankan, Pak Yula. Betul. Nah, dipertahankan. Cara tadi untuk mempertahankan itu adalah dengan turun ke akar rumput, turun ke masyarakat. Karena partai ini partai
orang kecil. Orang kecil. Partai wong cilik. Ya. Gitu. Kekuatan PDI Perjuangan itu ada pada rakyat, tidak ada pada siapa. Nah, kita harus termotivasi dan terbiasa kerja turun ke bawah. Termasuk juga untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Kota Kuba. Ganjar Mahfud nomor 3. Nomor 3. Ganjar Mahfud nomor 3. Nomor 3. Nah, sama pola kerjanya itu. Jadi kalau mengikuti bahasa Ardian, salah satu kader Ardian Napitupulu. Ardian Napitupulu ya. Nah, jadi untuk mengalahkan orang yang punya duit banyak, untuk mengalahkan orang yang mempunyai kekuasaan, bisa tidak kita harus mengeluarkan keringat lebih banyak, nah, dan memberikan waktu lebih banyak untuk turun ke rakyat. Nah, itu Pak Niko ya? Iya. Abang Niko menyangkut dengan turun ke rakyat. Iya. Nah, ketika kita turun ke rakyat, hari ini saya lebih spesifik Abang, karena Abang nomor 1 nih di Oebobo. Iya. Ini kerja-kerja yang sudah dilakukan turun ke rakyat ini, bisa kasih sedikit gambaran bagaimana respon masyarakat ketika datang memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Gama di akar rumput. Iya, mereka senang. Mereka senang karena mereka dikunjungi. Iya. Nah, dan biasanya selalu ditanya kalau kita memperkenalkan diri bahwa saya caleg, orang tanya dari partai mana? PDI Perjuangan. Oh, baik sudah. Baik sudah. Terus kita bicara bagaimana kita mengapa mau menjadi anggota DPR. Dan mengapa juga kita harus memilih Ganjar Mahfud. Nah, itu mungkin sahabat Tim X Forum ini butuh mendengarkan mengapa dan mengapa ini. Silakan Abang. Yang pertama itu begini, baik legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini presiden dan wakil presiden, karena kita belum pilkada. Ini tanggal 14 ini kita milih pemimpin ini. Benar. Nah, kalau milih pemimpin, yang pertama itu mesti ada ukuran. Ukurannya itu bagaimana? Yang pertama wawasannya. Nah, wawasannya itu mesti terukur. Kalau di debat-debat saya kira bisa terukur wawasannya. Nah, bisa terukur. Kemudian kedua rekam jejaknya. Nah, rekam jejak baik calon presiden, wakil presiden maupun rekam jejak dari calon legislatif. Oh iya, sepakat. Iya, karena dua ini yang akan memutuskan tentang nasib kita, Pak Yula. Pada saatnya, kalau sudah dilantik, mereka inilah menjadi wakil rakyat di kota. Nah, aspirasi, kebutuhan, apa semua dari kita itu terwakili lewat wakil-wakil rakyat ini. Nah, maka itu unsur ketiga yang mesti dipertimbangkan oleh pemilih. Lihat orang itu nanti pilihan keberpihakannya kepada siapa. Itu mesti jelas. Untuk mendapatkan pilihan keberpihakan kepada siapa, lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya. Sehingga kalau Ganjar Mahfud kemudian sudah dilihat rekam jejak, dilihat visi misinya. Kalau DPR kan tidak perlu visi misinya. Karena yang kita lakukan nanti itu RPJMD, nanti kita jabarkan di APBD setiap tahun. Tapi untuk presiden itu harus jelas dilihat di situ. Rekam jejak dilihat, dari rekam jejak itu lihat visi misinya. Dari situ kita lihat bukti keberpihakannya. Dia pilihan keberpihakannya kepada siapa? Ya, jadi 21 program kerja. Ganjar Mahfud, Pak Ganjar Mahfud. Nah, itu dilihat apakah dia berpihak kepada siapa. Dari situ baru kita boleh mengatakan, oh saya pemilih cerdas. Maka saya memilih karena visi misi, karena rekam jejak, dan karena pilihan keberpihakan. Saya yakini bahwa orang ini pilihan keberpihakannya kepada wong cilik. Nah, itu. Betul. Jadi itu Abang ya. Ada
tiga hal tadi yang harus ini. Tapi ini terus terang di dunia perpolitikan bicara tentang bagaimana mencari kekuasaan, itu banyak hal orang pakai untuk mendapatkan kekuasaan. Tadi sepakat sekali bahwa untuk memenangkan dan mengalahkan kekuasaan dan hal lainnya, kita harus turun ke bawah untuk mendapat hati rakyat. Nah, hari ini kita mau bilang bahwa bagaimanapun sudah beredar di medsos atau di mana saja bicara tentang money politik. Nah, money politik ini menjadi ancaman untuk menurunkan demokrasi Indonesia. Nah, hari ini dia akan nyambung dengan pemilih cerdas. Mungkin saya bisa dapat sedikit lagi masukan dan tim X Forum juga bisa dapat pemilih cerdas itu seperti apa. Jadi pemilih cerdas itu pemilih yang memilih pemimpin karena faktor-faktor tadi. Tetapi kita juga harus melihat faktual di masyarakat bahwa politik di negeri ini sekarang ini karena dibikin liberal sekali. Liberal, betul. Karena sistem 5 paket undang-undang itu. Itu membuat politik Indonesia itu sangat liberal. Apalagi untuk pemilu legislatif, sistem yang dipakai itu adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu kan liberal sekali. Liberal sekali, benar. Maka itu kita juga tidak, kadang-kadang orang menyalahkan caleg. Bahwa begini-begini main uang apa semua dan segala macam. Tapi bagi saya caleg itu hanya korban dari sebuah sistem. Sebuah sistem yang buruk. Benar. Maka itu kalau kita lihat sekarang orang money politik di masyarakat, saya turun juga ke masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa ada yang bingung sekarang. Karena dia mau menerima uang dari 4 sampai 5 caleg, dia bingung pilih siapa di antara mereka 5. Itu kan soal juga. Betul. Kemudian juga ada masyarakat bilang, ya ambil uang tapi tidak pilih. Ambil uang tapi tidak pilih. Tidak usah pilih Tapi ada satu fenomena menarik juga, Pak Yula, dalam kaitan dengan politik pilpres. Itu adalah Pak Jokowi rajin sekali membagi sembako dan BLT. Kita tidak menyalahkan beliau, tetapi saya perlu jelaskan di Tim X Forum, biar masyarakat yang nanti bisa mendengarkan ini dan menonton. Begini, bansos dan BLT itu hak warga negara. Bansos dan BLT itu hak warga negara. Kenapa itu hak? Dia hak karena negara belum bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu program yang namanya bansos dan BLT tadi. Dan macam-macam lagi, PKH, subsidi solar dan macam-macam. Itu adalah cara negara untuk mensejahterakan, membantu proses untuk mensejahterakan warga negara yang belum bisa disejahterakan. Dan itu perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi ini juga harus dilihat manfaatnya itu sesungguhnya bukan hanya untuk rakyat. Malah kalau saya lebih besar manfaatnya itu kepada pemerintah. Dalam hal ini presiden. Karena apa? Dengan BLT dan bantuan-bantuan ini, pemerintahan bisa berjalan aman. Orang lapar itu cenderung memberontak. Jadi saya himbau kepada rakyat, jangan menganggap ini adalah buah daripada atau kebaikan hati seseorang. Tidak. Tetapi itu hak. Itu hak mereka dan kewajiban warga negara. Kewajiban pemerintah untuk memberikan. Maka itu dianggarkan di APBN. Kalau sekiranya itu, dan diketuk palu oleh ketua DPR namanya Puan Maharani, PDI Perjuangan juga. PDI Perjuangan juga.
disetujui oleh Badan Anggaran, ketuanya PDI Perjuangan juga. Nah, Ya. jadi itu wujud kecintaan daripada negara kepada rakyatnya. Kayaknya. Jadi jangan dijadikan beban bahwa karena saya sudah menerima ini lalu saya harus pilih ini. Pilih ini, tidak. 3 hal tadi akan membantu Iya. pemilih untuk menentukan pilihan. mereka. Wawasan tadi saya bilang wawasan. Wawasan ini penting karena mereka akan mendiskusikan masalah rakyat. Ya. Bagaimana orang menjadi anggota DPR kota misalnya, Ya. di Oebobo misalnya, saya Ya, Pak nomor 1 di Oebobo. Di Oebobo. Benar. Kemudian saya tidak mengerti tentang masalah masyarakat di Oebobo. Iya. Itu kan tidak Itu bisa. tidak. Nah, itu butuh orang memiliki wawasan. Wawasan yang luas. Nah, setelah dia menguasai masalah, dia juga harus memiliki kemampuan untuk mendiskusikan dan menarasikan dengan baik. Dengan baik. Dan berargumentasi mengapa program ini perlu ada di Oebobo begitu. Atau di seluruh masyarakat Kota Kupang. Nah, mestinya kita bicara lebih komprehensif ya, satu Kota Kupang. Satu Kota Kupang. Misalnya soal drainase. Iya. Soal sampah. Sampah. Nah, ini kan stakeholdersnya banyak. Betul. Nah, soal drainase nanti ada urusan dan tanah. Ya. Ya. Soal ini sampah nanti ada urusan dengan sampah rumah tangga, sampah ini perusahaan dan macam-macam. Jadi intinya harus ada komunikatif dan memperjuangkannya dengan baik karena memiliki wawasan yang baik. Dan wawasan itu hanya bisa diperoleh itu turun ke rakyat. Sehingga dengar dari rakyat. Benar. Maka itu saya selalu bilang di PDI Perjuangan di Kota Kupang, caleg itu jangan bicara terlalu banyak. Tapi dengar. Harus masyarakat. Banyak mendengar. Nanti dilantik dulu baru bicara banyak. Oke, Abang, saya ada sedikit menggelip. Tadi kita bicara tentang Ganjar Mahfud atau Gama. Saya ingin Pak Niko menjelaskan sedikit tentang KTP Sakti. Dari 21 programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, ada satu yang saya lihat bagus itu. Semuanya bagus, tetapi ada KTP Sakti ini mungkin masih banyak yang belum paham. Iya. Mungkin Pak Niko bisa sampaikan apa itu KTP Sakti yang dimaksud oleh paket Gama ini. Iya, saya kalau turun ke masyarakat di Kota Kupang saya juga menjelaskan itu. Ya. Jadi KTP Sakti itu sebenarnya program untuk mengkonsolidasi semua data ada pada KTP. Jadi data PKH, data nelayan yang harus mendapatkan ini, data BPJS, semua bantuan-bantuan yang selama ini itu dia terformat di satu KTP itu, sehingga kita tidak perlu pegang banyak KTP. Tidak perlu banyak kartu. Tidak perlu. Tidak perlu banyak kartu. Tidak perlu banyak kartu. Cukup tapi dengan hanya KTP, satu dengan KTP itu sudah nanti. meng-cover. Dia seperti terpadu ya. KTP ini dia terpadu. Jadi kartu itu dipadukan dalam satu kartu. Satu kartu. Nah, berarti lebih bermudah ya. Iya, mempermudah sekaligus juga bisa membuat data-data itu lebih pasti. Pasti dan tepat sasaran. Iya, tepat sasaran. Selama ini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu harus kita akui. Betul. Makanya Ganjar Mahfud membuat terobosan. Tapi Bapak Mahfud juga, saya selalu mengatakan Bapak Mahfud tidak usah khawatir, tidak ganti KTP. Tidak ganti KTP ya? Karena ada orang bilang nanti ini mau bikin lagi KTP baru, proyek lagi. Tidak. KTP-nya tidak diganti. Tetap sistemnya yang diganti. Sistemnya saja yang diganti. Itu sudah dirancang sistemnya. Menarik. Jadi kalau Bapak Mahfud pilih Ganjar Mahfud ya langsung dan sendirinya. Tapi saya perlu ingatkan juga di dalam KTP itu kalau ada pekerjaannya wira swasta, sebaiknya diganti. Misalnya sopir, tukang, ibu rumah tangga, dan seterusnya. Karena kalau wira swasta PKH misalnya tidak meng-cover. Maka itu data ini harus diperbaiki. Berarti sistem dikerjakan bahwa penerima manfaat itu adalah benar-benar yang memang harus orang menerima. yang membutuhkan. Iya, orang yang membutuhkan.
Oke, saya paham. Yang tadi saya bilang, orang-orang yang karena keterbatasan negara belum bisa mensejahterakan semuanya. Oke, Bapak Niko, kita sudah bicara sampai ke Gama, sampai ke program-programnya. Ini target PDI Perjuangan di Kota Kupang 2024 tanggal 14 ini kira-kira berapa kursi? Sesuai dengan kita kalau targetan biasa harus patok tinggi sehingga perjuangan. Bagaimana ini Pak Niko? Jadi target itu kan rencana. Rencana, ya. Rencana itu juga harus rasional tuh. Rasional, betul. Maka itu PDI Perjuangan di kota dengan melihat dinamika politik yang sementara jalan, ya kita tentu menargetkan 8 kursi. 8 kursi dengan potensi kursi di dapil-dapil tertentu itu ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Kita bekerja keras untuk mendapatkan 2 kursi di dapil-dapil tertentu. Saya tidak perlu kasih tahu dapil tertentu itu yang mana. Dari situ kita akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Jadi kalau makin satu partai makin banyak dapat kursi DPRD dan DPR RI itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena partai itu bisa mendistribusikan anggotanya lewat fraksi ke komisi-komisi. Jadi dia ada di semua komisi. Sehingga tadi yang saya bilang, pembangunan kota mesti lebih komprehensif. Itu bisa terpenuhi. Karena anggotanya ada di semua komisi. Semua komisi yang ada di DPRD ya. Jadi ada 8 kursi. 8 kursi. Iya. Timex Forum PDI Perjuangan menargetkan 8 kursi di tahun 2024. Iya. Baik, Abang Niko, ini bicara tentang target kita sudah ada. Ini ketika tanggal 14 nanti itu masih ada pemilih yang masih bingung menentukan pilihan, bahkan bukan hanya pilihan, tetapi mereka mencoblos itu juga masih bingung. Karena 5 surat suara harus mereka terima, lalu ada warna abu, gampang karena pilih presiden, ada fotonya. Lalu DPD warna merah, karena ada juga fotonya, 17 orang di NTT. Lalu datang ke DPR RI surat suara warna kuning, datang ke DPR provinsi surat-suara warna biru, dan DPRD kota kabupaten warna hijau. Ini masyarakat masih sangat bingung, apalagi orang-orang yang usia di atas 50-an, 60-an itu. Mungkin Pak Niko bisa berbagi sampai dengan bagaimana mereka tiba di TPS, harus buat apa, dan mungkin bisa menjelaskan juga sampai dengan cara pencoblosan, agar Timex Forum atau pemirsa Timex Forum bisa mendapat juga. Mungkin sudah banyak yang menyampaikan, tetapi ini kesempatan terkhususnya mungkin ada di dapilnya Pak Niko yang adalah caleg dapil 2 Obobo, Kota Kupang nomor urut 1. Silakan. Baik, jadi pertama itu sebenarnya bukan teknis itu. Mereka beban psikologis pertama itu kenapa kertasnya banyak sekali. Kertasnya banyak sekali, 5 kertas suara. Sebenarnya tidak, itu memang sistem kita begitu. Kita kena pemilu serentak, makanya terjadi begitu. Tapi Bapak Mama juga tidak usah merasa pesimis bahwa Bapak Mama mereka tidak bisa memilih itu. Nah, tadi Pak Yula mengatakan itu kan bis-bisnya yang di luar saja itu. Di luar saja. Warna-warna itu. Warna-warna itu. Jadi misalnya Gama, kertas suara warna abu-abu. Pilpres. Pilpres itu kita buka kertas suara itu di hadapan petugas yang menyerahkan kertas suara. Buka dan periksa apakah ada yang robek, sudah tercoblos tidak dengan sengaja atau bagaimana. Itu harus diganti surat suara itu. Jadi diperiksa dulu di depan. Diperiksa di depan petugas. Kalau dia
cacat, Ya. maka minta ganti. Setelah itu baru masuk ke bilik suara. Oke. Mencoblosnya itu, misalnya kalau mencoblos Nikolaus Franciscus SIP, Nomor urut 1 Dapil Oebobo. Boleh coblos di nomornya, boleh coblos di nama. Itu sah. Sah. Oke. Tapi coblosnya 1 kali saja. 1 kali saja. Oke. Coblos 1 kali saja. Demikian juga surat-surat suara yang lain. Oke. Nah, untuk itu memang butuh sedikit kesabaran. Oke, Pak. Terus di TPS itu kan nanti ada 7 KPPS. Ya. 7 orang. 7 orang. Ya, 7 orang itu dengan tugas masing-masing yang tidak boleh baku ganti begitu. Ya. Jadi kalau urus tinta ya tinta saja, urus daftar hadir, urus itu hitung nanti waktu pleno ya itu gitu. juga masing-masing. Nah, itu tapi itu nanti dibekali saksi-saksi kita. Harus memperhatikan itu supaya pemilu ini benar-benar berjalan jujur, adil, luber, jurdil tadi. Ya. Nah, itu sudah sampai di acara coblos nih. Bagaimana kesiapan PDI Perjuangan dan juga Pak Niko dalam mempersiapkan saksi-saksi? Karena proses pelaksanaan di TPS kita tahu bahwa memang harus ada saksi yang menyaksikan proses itu dan menjadi bagian dari saksi demokrasi ini. Ya, saksi itu kan memang undang-undang memberikan ruang untuk itu. Nah, maka itu di PD Perjuangan Kota dan seluruh Indonesia, PD Perjuangan seluruh Indonesia memutuskan di satu TPS itu ada 2 saksi. Satunya Pilpres, satunya legislatif. Ya. 2 saksi itu akan kita latih dan mereka adalah kelompok-kelompok muda yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai cita-cita untuk membangun demokrasi yang sehat. Kita harapkan mereka akan mati-matian menjaga sehingga proses pemilu ini berjalan sesuai aturan main. Ya. Dan ini 1-2 hari ini kita sudah mulai latihan saksi. Pelatihan saksi. Baik, Pak Niko, sudah banyak hal kita diskusi dan saya pikir yang disampaikan Pak Niko ke Timex Forum sangat luar biasa dan bisa dipahami karena penyampaiannya sederhana dan tepat. Nah, sebelum kita masuk di akhir dari podcast kita sore hari ini, saya ingin Pak Niko menyampaikan closing statement dan juga mungkin hal yang belum sempat disampaikan, sekalian mengajak orang untuk datang ke TPS memilih Pak Nikolaus Franciscus nomor urut 1 Dapil 2 dan juga paket Gamma ke depan. Silakan Pak Niko. Baik Pak Jula, ini kita menggunakan hak pilih itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menentukan para pemimpin kita. Nah, maka itu tadi saya sampaikan panjang lebar soal itu. Saya ajak kepada warga masyarakat Kota Kupang untuk meningkatkan partisipasi di setiap pemilu. Karena partisipasi pemilu di kota ini cenderung turun. Nah, maka itu mari kita tingkatkan dengan riang gembira, kita senang menggunakan hak kita karena ini pesta. Memilih pemimpin. Nah, maka itu gunakanlah hak pilih di tanggal 14 itu dengan baik. Tadi teknisnya kita sudah sampaikan juga. Nah, tentu pilih Ganjar Mahfud karena mereka yang lebih baik. Dengan segala macam rekam jejak dan programnya tadi. Nah, silakan dicari di YouTube juga ada, di mana-mana ada itu. Nah, kemudian juga untuk Kota Kupang sama, pilihlah legislator, wakil rakyat yang benar-benar bisa memperjuangkan dan mengerti permasalahan.
di kota ini. Di kota ini. Ya. Ya. Bukan hanya di dapilnya. Ya, Di kota ini. Karena apa? Karena ada satu kecamatan dengan kecamatan lain itu saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, dia tidak bisa parsial. Makanya dari awal tadi saya mengatakan harus lebih komprehensif melihat kota ini. Ya, mari kita membuat kota ini lebih nyaman untuk menjadi hunian kita semua. Ya. Nah, dan itu akan dimulai dengan cara kita memilih para pemimpin yang akan membuat kebijakan umum di kota ini dengan benar di tanggal 14. Tentu sebagai salah satu caleg di Dapil 2 Kecamatan Oebobo, saya memohon doa terutama. Karena apa? Doa itu adalah kekuatan yang paling dasar. Doa itu adalah kekuatan yang paling dasar dan bisa mengubah segalanya. Nah, dan saya caleg dari PDI Perjuangan, Dapil 2, Kecamatan Oebobo, nomor urut 1. Bapak Mama, jangan lupa saya, nomor urut 1. Iya. Terima kasih Abang Ya, Niko terima hari kasih ini sama-sama. sudah boleh datang ada di Timex Forum, podcastnya Timex, menyampaikan banyak hal tentang PDI Perjuangan, menyampaikan banyak hal tentang paket Ganjar Mahfud, Gama, dan juga Pak Niko sebagai calon legislatif Dapil Oebobo nomor urut 1. Dan saya pikir bahwa politisi senior yang luar biasa ini telah menyampaikan banyak hal, dan beliau kita tidak usah ragukan lagi karena telah punya kepiawaian untuk ada dalam dunia politik. Dan saya pikir ini bukan pertama, tetapi ini hal yang luar biasa dan beliau pernah mengerjakan. Jadi ini saya mau bilang ini bukan juga bukan beri janji, tetapi sudah ada bukti ya Pak Niko ya. Pernah 3 periode. Pernah 3 periode di DPR ini, setelah itu istirahat, dan kali ini ketika melihat dunia politik semakin terus berkembang, beliau bilang saya harus ada di sana. Dan terima kasih Pak Niko sekali lagi untuk kedatangannya di Timex Forum. Saya juga senang bisa bergabung di Timex Forum. Oke, terima kasih banyak Abang. Sukses selalu. Dan terima kasih untuk semua pemirsa Timex Forum di mana saja berada untuk kehadirannya, dan kehadiran Pak Niko akan memberikan inspirasi bagi politikus muda untuk terus berjuang demi demokrasi yang lebih baik. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Yul. Selamat sore.